Udah. Ya udah mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Karisma Yusuf Kairunisa sebagai moderator sekaligus anggota kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi manajemen keuangan sekolah. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa anggota lainnya, yaitu Aisyita Fitria, dan Dia Lutfi Basyasyah, kemudian Gilang Asyifa, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke pembahasan yang pertama, boleh di next, yaitu definisi manajemen keuangan sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk menentukan proses kegiatan pendidikan di sekolah. Ada 4 aspek yang harus dilakukan manajer keuangan. Yang pertama itu ada membuat perencanaan perkiraan dan bekerja sama dengan manajer lainnya. Aspek yang kedua, memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaannya, serta hal lain yang masih berkaitan. Aspek yang ketiga, bekerja sama dengan manajer lainnya agar lembaga atau sekolah dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, menyangkut perihal penggunaan dana dan pencarian dananya. Adapun beberapa fungsi manajemen keuangan sekolah yang harus diketahui, yang pertama ada keuangan atau finance. Artinya, keuangan dalam arti luas bagian dari urusan praktis yang berhubungan dengan uang. Yang kedua, ada anggaran atau budget. Artinya, rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Yang ketiga ada biaya atau cost. Artinya seluruh dana yang diperoleh sebagai sumber yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat ada pembiayaan atau financing. Artinya dana yang disediakan berguna untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Yang terakhir ada pemicu biaya atau cost driver. Artinya pemicu biaya merupakan faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total untuk suatu objek biaya. Tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah sendiri yakni memenuhi kebutuhan pendanaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah yang bisa dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu, diupayakan pendanaannya serta dibukukan dengan transparan dan juga digunakan untuk pembiayaan program sekolah dengan efektif dan efisien. Boleh next. Nah, yang selanjutnya ada prinsip penerapan manajemen keuangan sekolah. Yang pertama itu ada transparansi. Artinya manajemen keuangan sekolah harus bisa dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut berhubungan dengan sumber keuangan sekolah, berapa jumlahnya, bagaimana rincian penggunaannya, hingga pertanggungjawabannya. Ini akan lebih memudahkan pihak yang berkepentingan menggambarkan kondisi keuangan organisasi atau sekolah. Yang kedua, ada akuntabilitas. Dalam manajemen keuangan, akuntabilitas artinya pemakaian uang sekolah yang sesuai dengan perencanaan. Dan berdasarkan hal tersebutlah penggunaan uang sekolah pun harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencananya. Yang ketiga ada efektivitas. Dalam manajemen keuangan sekolah bisa dikatakan efektif bila kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan serta kualitas outcomes-nya juga harus sangat sesuai dengan rencana. Yang keempat ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil dari kegiatan. Sementara dalam manajemen keuangan ini merupakan perbandingan antara input dan output atau bisa dibilang daya dan hasilnya.
Adapun kedudukan manajemen keuangan pada jenjang persekolahan setara dengan bidang pendidikan dan kesiswaan, di mana posisinya berada tepat di bawah kepala sekolah. Maka dapat disimpulkan manajer keuangan memiliki andil dalam penerapan kebijakan atas dasar pendelegasian dari kepala sekolah. Next. Yang kedua ada kajian administrasi pendidikan. Fokus utama dalam bidang ekonomi yakni pengalokasian sumber-sumber dan konsep utamanya ditekankan pada masalah keterbatasan sumber-sumber. Pendidikan sebagai kekayaan ekonomi dan kekayaan ini bersifat non-material yang berupa pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya, kekayaan ini dalam bentuk kualitas SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan melalui proses pembelajaran. Melalui pendidikan inilah timbul kemungkinan individu mendapat income pendapatan. Strategi yang baik dalam mengatur pengalokasian dana Strategi yang baik dalam mengatur pengalokasian dana untuk menjalankan kegiatan di sekolah dapat menimbulkan banyak manfaat. Di antaranya memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien. Kedua, memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun penyimpangan-penyimpangan dana dari rencana semula. Yang terakhir, penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, ada manfaat keberhasilan pengelolaan dana pendidikan. Yang pertama itu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun penyimpangan dari rencana semula. Yang keempat, ada penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Boleh slide selanjutnya, Dik. Materi selanjutnya adalah pengelolaan keuangan pada persekolahan. Di dalam suatu lembaga pendidikan, biaya merupakan salah satu komponen penunjang yang sangat penting. Sifatnya itu melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam kondisi yang sangat terpaksa sekalipun, pendidikan masih dapat berlangsung tanpa adanya biaya. Akan tetapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan pasti akan memerlukan biaya. Penanggung jawab administrasi pendidikan adalah kepala sekolah. Namun meskipun begitu, guru juga diharapkan dapat ikut berperan dalam kegiatan administrasi biaya pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang dalam mengambil tindakan dan mengakibatkan suatu kegiatan penerimaan atau pengeluaran dana. Ordonator adalah pejabat yang berwenang dalam melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Yang ketiga, bendaharawan adalah pejabat yang berwenang dalam melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya, dan diwajibkan untuk membuat suatu perhitungan serta mempertanggungjawabkannya. Bendaharawan ditugasi untuk melakukan fungsi ordonator dalam menguji hak atas pembayaran. Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukan berbagai kegiatan pendidikan. Terdapat komponen dan pembiayaan ini perlu dikelola secara baik agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan dalam pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Peran anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen
sekolah secara keseluruhan penting dalam meraih suatu tujuan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif dalam penting dalam kegiatan pengalokasian sumber daya serta pengkoordinasian operasi dalam pendidikan. Yang kedua, ada sumber-sumber kan. Sumber keuangan dan pembiayaan suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu sumber keuangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, ataupun keduanya, yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua adalah biaya dari orang tua atau peserta didik. Yang ketiga adalah biaya dari masyarakat. Lalu kemudian ada penggunaan keuangan sekolah. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dibukukan dan juga diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Serta sasaran dari penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan rencana dan juga program di dalam mencapai target serta tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pembiayaan dalam pendidikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber yang dapat dialokasikan pada pembiayaan pendidikan itu sendiri. Di antaranya, tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua atau wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Lalu jenis pembiayaan pendidikan ini dibagi atas 4 bagian ya. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost, ada biaya tidak langsung atau indirect cost, ada monetary cost, dan non-monetary cost. Nah, biaya langsung atau direct cost ini merupakan pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau dapat diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses dalam pendidikan. Contohnya yaitu biaya untuk menggaji seorang guru, terus juga mengadakan fasilitas belajar mengajar. Nah, lalu jenis biaya yang termasuk ke dalam biaya langsung yaitu biaya rutin atau recurrent cost. Biaya rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan setahun anggaran. Biaya ini digunakan menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personel sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan, dan juga perawatan sarana dan prasarana. Lalu ada biaya tidak langsung atau indirect. Nah, biaya ini meliputi hilangnya pendapatan peserta didik yang mengikuti pendidikan atau earning foregone by students. Bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba atau cost of tax exemption. Bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan. Nah, jenis biaya ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada biaya private atau biaya pribadi, terus ada biaya masyarakat atau social cost. Nah, biaya pribadi merupakan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya termasuk di dalam foregone opportunities. Dengan kata lain, biaya pribadi merupakan biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu. Nah, lalu ada biaya masyarakat. Biaya masyarakat ini biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah di dalamnya termasuk biaya pribadi. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada monetary cost, merupakan semua bentuk pengeluaran yang berbentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah non-monetary cost. Ini merupakan semua bentuk pengeluaran yang tidak berbentuk uang, meskipun dapat dinilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan atau biasa disebut SNP, Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan juga biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lalu biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, adapun biaya personal, ini meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Lalu, anggaran biaya pendidikan terdiri atas dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan juga anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pendidikan. Nah, anggaran penerimaan ini merupakan pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lainnya. Lalu ada anggaran pengeluaran, merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya, serta dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan pendekatan unsur biaya atau ingredient approach, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa item pengeluaran. Yang pertama ada pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pengeluaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, dan administrasi pembinaan teknis education. Lalu, fungsi pengelolaan keuangan secara garis besar mencangkup 3 fungsi utama, yaitu yang pertama membuat anggaran atau budgeting, yang merupakan kegiatan mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Lalu ada pencatatan atau pembukuan yang disebut implementation involves in accounting, adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir, pemeriksaan atau pengawasan, atau biasa disebut auditing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, di sini saya Ancinta Fitria dengan NIM 1904394 akan menyampaikan mengenai penganggaran atau budgeting. Jadi, budgeting itu berasal dari kata budget atau anggaran yang merupakan suatu rencana operasional kuantitatif suatu lembaga dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan suatu lembaga pada periode tertentu. Jadi, anggaran itu dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan estimasi kinerja suatu lembaga dalam ukuran finansial yang akan dicapai selama periode waktu tertentu. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi anggaran. Menurut Dedi Kurniawan, terdapat 7 fungsi anggaran dalam manajemen organisasi. Di antaranya, yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Jadi, dengan adanya sebuah anggaran dalam sebuah organisasi, suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran itu sebagai alat pengendalian. Maksudnya, dengan adanya anggaran organisasi, dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar ataupun adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Jadi dengan adanya anggaran itu, pengeluaran dan penggunaan dana itu dapat dikendalikan. Kemudian, dengan adanya anggaran, suatu organisasi juga dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Nah, fungsi ini disebut fungsi anggaran sebagai alat kebijakan.
Kemudian yang keempat, itu fungsi anggaran sebagai alat politik. Maksudnya dengan adanya suatu anggaran dalam sebuah organisasi tersebut dapat melihat komitmen pengelola organisasi dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, suatu bagian atau unit kerja dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian dengan adanya dokumen anggaran yang komprehensif. Nah, fungsi ini dinamakan fungsi anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Nah, yang selanjutnya, fungsi anggaran sebagai alat penilaian kerja. Nah, dalam suatu lembaga atau organisasi, dapat menilai apakah suatu bagian atau unit kerja itu telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terlaksananya pekerjaan secara efisiensi biaya dengan menggunakan anggaran. Nah, itu fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu fungsi anggaran sebagai alat motivasi. Artinya, anggaran itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Tetapi dalam suatu anggaran itu hendaknya dibuat tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi. Juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Selanjutnya. Ya, next. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip anggaran. Prinsip-prinsip anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai perencanaan atau pengendalian, menurut Nanang Fatah ada 4, yaitu yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Dan yang terakhir, adanya dukungan dari pelaksana tingkat atas hingga yang paling bawah. Next. Nah, kemudian setelah kita tadi mengetahui apa itu anggaran, fungsinya, dan juga prinsip-prinsipnya, yang selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang dan jasa dan juga barang. Nah, karena anggaran ini berkaitan dengan manajemen keuangan sekolah, maka semua sumber itu dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Kemudian, anggaran tersebut harus diformulasikan dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Selanjutnya, usulan anggaran tersebut disusun dan kemudian dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, setelah usulan anggaran tersebut diajukan, kemudian dilakukan revisi usulan anggaran. Kemudian setelah anggaran tersebut direvisi, kemudian diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang atas revisi usulan anggaran. Yang terakhir, anggaran tersebut disahkan. Next. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa bentuk anggaran dalam suatu organisasi atau lembaga. Yang pertama itu ada anggaran butir per butir. Nah, anggaran dalam bentuk ini yaitu anggaran yang konvensional namun paling simpel dan banyak digunakan dalam bentuk anggaran Nah, dalam bentuk anggaran ini pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori atau jenis butir-butir, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori, sedangkan perlengkapan sarana material itu dalam butir-butir tersendiri. Kemudian selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan dari anggaran butir per butir ini? Nah, kelebihannya yang pertama ada lebih simpel, yang kedua mudah dalam pengawasan pengeluaran biaya.
Nah, di samping kelebihan yang dimiliki oleh bentuk anggaran ini, juga terdapat beberapa kelemahan dari bentuk anggaran ini. Yang pertama yaitu tidak membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak dapat menunjukkan hubungan masukan program dan keluaran. Yang ketiga, tidak bisa menganalisis untung dan rugi. Dan yang terakhir yaitu mengarah pada pembukuan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk anggaran program. Nah, bentuk anggaran yang kedua yaitu anggaran program. Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Jadi, anggaran-anggaran program itu dihitung berdasarkan jenis programnya. Nah, sebagai bahan perbandingannya, misalnya kalau dalam anggaran butir per butir, itu disebutkan gaji guru sebagai item 1, sedangkan dalam anggaran program disebutnya itu gaji untuk perencanaan pengajaran IPA. Misalnya satu komponen dan komponen lainnya termasuk program percobaan mencakup alat-alat IPA, beban-beban kimia IPA, dan sebagainya menjadi satu paket namanya gaji guru program IPA. Nah, kemudian apa keuntungan dari bentuk anggaran program? Keuntungannya itu yang pertama, mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana yang logis. Yang kedua, merancang perencanaan tahunan. Dan yang ketiga, itu menghindari sentralisasi yang berlebihan. Nah, lanjut kepada bentuk anggaran yang ketiga, yaitu anggaran berdasarkan kinerja. Nah, anggaran ini sesuai dengan namanya menekankan pada kinerja dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Next. Nah, kemudian bentuk anggaran yang keempat yaitu S4, yaitu sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran. Nah, kelebihan dari bentuk anggaran ini yang pertama yaitu taksonomik. Taksonomik di sini yaitu artinya penggolongan tujuan berdasarkan penggolongan anggaran berdasarkan tujuannya. Kemudian yang kedua kelebihannya itu adalah analitik, artinya ada perbandingan keuntungan dan kerugian alternatif. Dan yang ketiga yaitu proyektif, yaitu memberi arah perencanaan jangka panjang. Nah, yang ketiga, yang keempat yaitu konsentrik. Nah, kelebihan dari anggaran S4 ini yaitu memberi perhatian pada pencapaian tujuan akhir. Dan yang terakhir yaitu evaluatif, yaitu memberi kemudahan menilai keberhasilan program dan efektivitas penggunaan sumber-sumber. Nah, bentuk anggaran ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kekeliruan yang terjadi dalam penyusunan anggaran itu dapat mengakibatkan pemborosan sumber-sumber. Dan yang kedua, seringkali mengabaikan tujuan kualitatif yang sukar diukur. Kemudian yang terakhir, kekurangan data atau informasi dapat mengakibatkan kesalahan penentuan prioritas, alokasi biaya, dan waktu penyelesaian suatu program. Dan kemudian bentuk anggaran yang terakhir yaitu anggaran yang berbasis nol. Nah, adapun proses-proses dari anggaran yang berbasis nol itu yaitu yang pertama, membagi semua operasi dari organisasi ke dalam unit-unit keputusan. Unit-unit keputusan ini adalah program, aktivitas, atau unit organisasi di tingkat yang rendah. Kemudian yang kedua, dasar untuk pembagian adalah aktivitas yang secara spesifik. Jasa spesifik yang diberikan, subunit organisasi atau aktivitas alternatif yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program. Yang ketiga, yaitu memilih cara yang terbaik untuk menyediakan jasa berdasarkan analisis biaya manfaat atau analisis lain. Nah, yang terakhir yaitu menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan-keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva. Baik, materi selanjutnya adalah pengawasan keuangan pendidikan. Yang dimaksud dengan pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditunjukkan pada masalah keuangan, seperti transaksi, dokumen, laporan yang digunakan untuk memperoleh kepastian,
bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, serta instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. Slide selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 mengamanatkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, proses dan standar pengawasan. Proses pengawasan adalah serangkaian tindakan dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan itu baik secara fungsional maupun pengawasan terhadap atasan langsung terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada penerapan beberapa jenis standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran, kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Yang kedua, membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan sekaligus pengambilan koreksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan ini pada dasarnya merupakan standar pelaksanaan yang dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya. Boleh di next. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan yang melekat dan berpedoman kepada 4 norma. Norma-normanya itu diantaranya adalah pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan serta hambatan, maka akan dilaporkan sebab-sebabnya dan bagaimana proses terjadinya, serta menemukan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Yang kedua, pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan. Yang ketiga, pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyelewengan. Dan yang keempat, ada pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegiatan untuk memperbaiki, mengurangi, atau mentiadakan penyimpangan di samping itu menjadi pendorong dalam hal menertibkan suatu penyempurnaan kondisi objektif dalam pengawasan. Boleh di next. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Risma sebagai moderator. Iya, makasih Cipa. Mungkin segitu aja teman-teman yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Boleh izin bertanya? Boleh. Ya, terima kasih. Izin bertanya. Terdengar suaranya? Enggak, ya kedengeran. Ya. Ya, ini terkait anggaran ya, materinya. Nah, kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi sebenarnya di sekitar kita mungkin ya. Ini dilansir dari Inspirasi Foundation dengan judul Keuangan Sekolah Swasta di Masa Pandemi Berada di Ujung Tanduk. Ini fenomena saat ini ya mengenai keuangan, di mana isinya itu pandemi banyak sektor mengalami guncangan, termasuk bidang pendidikan. Salah satunya adalah kemampuan operasional sekolah swasta yang mulai seakan kewalahan, terutama dalam menggaji para guru. Dari hasil survei Inspirasi Foundation ini menunjukkan bahwa wabah corona telah memicu kekhawatiran para sekolah swasta dalam menangani isu keuangan, di dalamnya terkait gaji guru. Berbeda dengan sekolah negeri,
para kepala sekolah justru mengalami kesulitan mengelola dana BOS. Meskipun Kemendikbud telah melakukan penyesuaian penggunaannya lebih fleksibel, tetapi kepala sekolah memiliki tugas makin berat untuk menentukan skala prioritas dan besaran dana yang akan digulirkan pada setiap posnya. Problematika finansial masa pandemi ini menjadi isu para kepala sekolah karena kesulitan dalam mengelola keuangannya. Nah, barangkali isu keuangan ini mungkin disebabkan oleh dari para orang tua murid, mungkin ya masih banyak yang merasa dirugikan gitu, para orang tua murid, yang mana memang dilansir dari .co.id, banyak orang tua yang protes tetap ditagih SPP meski anak belajar di rumah. Padahal kalau kita melihat lebih dalam lagi gitu, bahwa sebetulnya pembayaran SPP ini digunakan untuk operasional sekolah gitu, meskipun kita tidak menikmati fasilitasnya, tetapi kan masih ada pihak-pihak yang harus diberi haknya gitu ya, seperti guru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya kita mengasumsikan bahwa kita adalah misalkan kepala sekolah gitu ya, mengelola keuangan di masa pandemi saat ini gitu. Dan juga bagaimana kita mensosialisasikan bahwa SPP ini sangat diperlukan oleh sekolah. Gimana teman-teman, bisa dipahami pertanyaannya? Bisa Ki. Bertanya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Boleh bertanya? Iya, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farid Ramudia. Pertanyaannya terkait dengan alokasi penggunaan sumber dana gitu ya dari manajemen keuangan sekolah ini. Jadi apakah alokasi dari penggunaan sumber dana ini tuh didasarkan pada prioritas atau sudah dibagi-bagi gitu sesuai persentase? Misalkan tadi kan kegiatannya keuangannya misalkan untuk kegiatan pembelajaran, terus sarana dan prasarana dan yang lain-lainnya begitu. Apakah itu tuh sudah direncanakan misalkan untuk ya tadi kegiatan sekolah misalkan 10%, sarana prasarana 30%, atau sesuai prioritas saja gitu yang lagi diperlukan gitu oleh sekolah, misalkan si dananya 100 juta gitu, apakah dibagi persen-persen gitu ya sesuai kebutuhan sekolahnya, atau gimana prioritas lagi aja gitu yang sedang dibutuhin sekolah gitu. Itu aja mungkin, soalnya pasalnya gitu ya banyak gitu yang saya perhatikan, misalkan di sekolah tuh sarana prasarananya dibangun terus, sedangkan kegiatan pembelajaran misalkan di kelasnya ada AC-nya rusak gak dibenerin, terus misalkan infokusnya rusak gak dibenerin dan sebagainya begitu. Itu saja sih, terima kasih. Iya. Terima kasih juga. Ada lagi teman-teman? Irgi, ini pertanyaannya apa harus diketik di chat juga atau gak usah? Bebas mah itu mah. Oh, ya udah. Ya udah nggak usah. Ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau nggak ada, aku mau coba jawab dulu yang Ricky ya tadi. Tadi kan pertanyaannya tuh intinya gimana sih cara mensosialisasikan gitu kepada orang tua agar mikirnya nggak masa lagi sekolah aja enggak tapi bayar gitu kan, SPP-nya tetap bayar. Biar orang tua tuh pada masih ngerti gitu kan, ini tuh dananya buat apa kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi tadi ya, kita balik lagi ke materi itu kan ada apa ya? Harus dikasih tahu ini tuh SPP ini nanti buat apa kayak gitu. Jadi kan kita kan juga perlu di sekolah itu kan banyak ya perangkatnya, ada guru, ada staff kayak gitu dan itu tuh masih harus digaji gitu. Jadi mungkin diberikan pengertian seperti itu aja sih. Kan nggak mungkin walaupun sekolah di rumah kan anak-anaknya tetap gitu belajar, melakukan kegiatan pembelajaran sama guru dan di mana guru ini tuh harus tetap digaji gitu loh. Nah, gajinya dari mana? Ya, dari SPP itu. Makanya harus tetap bayar SPP kayak gitu. Gitu aja sih paling mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin. Izin masuk, Risma. Mau sedikit nambahin ya. Betul, memang orang tua gak usah jauh-jauh ya. Kita sebagai mahasiswa juga masih merasa keberatannya ke awal-awal, terutama awal pandemi gitu. Masih keberatan, kenapa sih harus bayar UKT, padahal di rumah juga kita udah cukup terbebani bayar kuota ataupun yang ngedadak ngadain wifi gitu kan, karena keperluan yang belajar di sekolahnya misalkan ada 3 orang atau ada 4 orang gitu. Nah, paling kalau menurut aku pribadi itu khusus untuk jenjang SMP atau SMA itu paling lebih menekankan ke pembelajaran yang lebih nyata gitu. Maksudnya kayak nggak apa ya, biar si anak tuh kelihatan belajarnya gitu. Jadi memang si anak tuh belajar kayak nggak cuman gurunya tuh nggak cuman kayak ngasih tugas lewat WA doang atau nge-post tugas lewat Google Classroom doang, tapi ada beberapa kali pertemuan yang menggunakan Zoom atau Google Meet, atau anak disuruh bikin video gitu, atau anak kerja kelompok sama teman-teman di sekitaran rumahnya. Jadi ada pembelajaran yang terlihat secara nyata gitu. Karena menurut aku pribadi, hal yang bikin orang tua berpikir kenapa harus bayar padahal anak tuh gak belajar tuh karena anaknya tuh kelihatan kayak nggak belajar gitu. Jadi kayak nggak ada yang didapetin sama si anak. Jadi paling sebagai kepala sekolah gitu kan tadi diasumsikannya, paling gimana caranya biar guru atau staf-staf pengajar tuh bikin pembelajaran yang lebih terlihat nyata gitu di mata orang tuanya. Jadi orang tuanya juga ngeh gitu kalau oh iya anak tuh meskipun di rumah tuh tetap ada kegiatan belajar, makanya tetap harus bayar SPP. Paling gitu sih. Mangga yang lain. Ada yang mau menanggapi atau mungkin dari Ricky-nya sendiri gimana Ki jawabannya? Ya, alhamdulillah cukup menjawab gitu ya yang tadi dari Risma dan juga Ika gitu ya. Dari Risma lebih memberikan pengertiannya ke orang tua gitu ya, lebih mensosialisasikannya ke orang tua bahwa SPP ini bukan untuk sekolah gitu ya, maksudnya bukan untuk pihak-pihak tertentu, tapi memang untuk digunakan untuk operasional sekolah gitu. Dan juga tadi betul sekali yang disampaikan oleh Ika, memang banyak orang tua yang merasa dirugikan karena anaknya tuh terlihat seperti tidak belajar gitu ya. Padahal meskipun secara daring gitu ya masih banyak guru-guru gitu ya yang melaksanakan belajarnya melalui daring. Cukup, terima kasih Risma dan juga Inka. Mangga dilanjut lagi. Oke, makasih juga Ki. Yang pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dia. Katanya mau mencoba menjawab. Silakan Di.
Ya, ingin mencoba menjawab ya pertanyaan dari Farid. Nah, pertanyaannya kurang lebih itu, apakah pengeluaran dalam pendidikan atau sekolah itu dibagi sesuai prioritas atau sudah dibagi-bagi sesuai persenan atau sesuai rencana gitu ya. Nah, dalam pengeluaran pendidikan sendiri gitu, setiap sekolah maupun universitas dan lain-lain gitu ya, itu pasti ada yang namanya penyusunan anggaran pendapatan atau dan belanja sekolah atau disebut RAPBS gitu. Nah, ini pengurus atau komite sekolah yang sudah terlebih dahulu menyusun anggaran antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pembelajaran. Nah, jadi ini direncanakan dulu dengan baik. Terus setiap anggaran yang disusun itu dijelaskan apakah rencana anggaran yang dilaksanakan itu merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Terus juga mereka akan menyebutkan sumber dana yang ada sebelumnya, apakah masih ada atau masih bisa dipakai atau segala macam kayak gitu. Nah, nanti setelah penyusunan RAPBS ini rampung, dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran yang sudah diadakan ini kemudian dialokasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi teknis konsep dasarnya mah ya direncanakan gitu. Kayak gitu sih, Rik. Barangkali ada yang mau menambahkan gitu. Kayak gitu. Oke, mantap. Udah cukup pertanyaannya, sudah menjawab. Jadi gak usah marah ya kalau misalkan fasilitas di kelas gitu banyak yang belum diperbaiki, tapi pembangunan terus maju begitu ya. Karena mungkin rencananya sudah begitu mungkin ya. Terima kasih. Izin masuk sedikit, Farid, paling kalau kerusakan kayak gitu mah kita nggak ada yang tahu ya kapan bakal rusaknya atau kapan bakal macetnya gitu. Paling si sekolahnya harus nambah ini anggaran lain-lain. Kan ada tuh anggaran lain-lain yang buat situasi terdesak atau hal-hal yang nggak tahu bakal ada apa gitu di depan. Paling anggaran lain-lainnya ditingkatin aja biar siswa juga enak gitu belajarnya, nggak marah karena pembangunan terus tapi fasilitas dalam kelas nggak ada gitu. Oke, mantap. Ya mungkin kayak gitu ya jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ini sampai jam berapa ya? Moderator, kalau sudah cukup disimpulkan aja ya. Iya Pak. Iya. Ya mungkin cukup ya teman-teman atas presentasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada para penanya dan teman-teman yang udah nyimak presentasi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irgi, mana Irgi? Iya Pak, ini Pak. Nah, Irgi, kita minggu depan sudah masuk minggu menjelang hari raya tidak? Belum Pak, minggu depan mah. Minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal sebentar Pak, dilihat dulu. Tanggal 5. Oh. Iya Pak, tanggal. Masih masuk ya? Iya masih Pak. Masih 1 kali ya. Setelah itu kita artinya menyambut dulu Idul Fitri ya. Oke. Jadi untuk presentasi sudah semua, Gi, atau masih ada kelompok yang belum? Masih ada Pak 2 kelompok lagi. Cukup waktunya ya
1 kali sebelum Idul Fitri, 1 lagi setelah Idul Fitri ya? Iya Pak, insya Allah cukup. Ya. Oke, Ibu, terima kasih. Bapak mohon maaf tidak on cam ya. Ini untuk menjaga jaringan aja supaya suaranya kedengaran gitu. Komen untuk diskusi hari ini memang bukan agak lagi, masalah keuangan pendidikan ini pada tataran praktisnya itu atau realitas di lapangannya sangat sensitif sekali ya. Sehingga kita bisa tahu jumlahnya, tetapi operasionalnya seringkali banyak yang tidak terbuka ya. Artinya tidak semua orang bisa mengakses itu. Sehingga dengan kondisi seperti itulah maka muncul tadi adanya badan pemeriksa, adanya audit dan segala macam. Itu untuk mendeteksi apakah anggaran yang digunakan itu bisa dioptimalkan dan sesuai dengan aturan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, di kita di Indonesia sejak diberlakukannya manajemen berbasis sekolah, itu anggaran pendidikan untuk level pendidikan dasar dan menengah itu dibantu oleh kehadiran biaya operasional sekolah atau BOS gitu ya. Yang asumsinya dulu itu kalau sudah dapat BOS, sekolah tidak boleh memungut lagi biaya dari masyarakat. Kurang lebih begitu dulu konsepnya itu. Tapi kenyataannya ternyata kucuran BOS yang diberikan pada sekolah relatif untuk mencapai standar mutu yang diinginkan masih jauh. Artinya modal yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun mutu yang bagus itu masih jauh. Karena begini, kalau di BOS itu 1 orang 1 siswa per tahun, misalkan untuk SD itu 800.000 ya, 800.000 per tahun gitu. Nah, 800.000 per tahun itu kalau dibagi menjadi 12, taruhlah seperti itu, 1 tahun itu 800.000 dibagi 12 berapa? Coba kalkulatornya siapa yang mau ini? 800.000 BOS per siswa per tahun ya. Itu dibagi 12 berapa? 66. Berapa? 66,6 ribu, Pak. 60? 66. 6. Nah, kurang 66 juta ya per bulannya per siswa. Gitu ya. Nah, kalau 66.000 per bulan per siswa ini ya, kita sorotkan aja ke pembayaran SPP yang untuk sebagai indikator atau perbandingan itu di sekolah swasta gitu ya. Itu di sekolah swasta itu yang mutunya bagus itu SPP per bulannya biasanya di atas 66.000 gitu. Bahkan ada yang 100.000, ada yang 150.000 itu SPP-nya. Gitu ya. Benar nggak itu 66.000 ya? 800.000 dibagi 12 ya. Gitu. Nah itu. Jadi tadinya asumsi pemerintah itu ya ingin dengan standar 66.000 teh kualitasnya bagus, tetapi kenyataannya di masyarakat 66.000 itu hanya pas-pasan gitu. Jadi sekolah kadang-kadang membutuhkan anggaran lain di samping BOS gitu. Makanya sok susulumputan itu Karisma ya, Karisma Yusuf Hairunisa. Panggilannya ini apa ini? Hairunisa. Risma, Pak. Oh, Risma ya. Jadi begitu Risma ya. Nah, Iya, sehingga dengan itulah muncul pemeriksa tadi BPK ke kantor akuntan publik ke inspektorat. Nah, itu pada muncul main karena tadi penggunaan anggaran tadi. Belum lagi kalau ada sekolah yang nakal-nakal itu kan kepala sekolahnya suka ini bos. Kalau misalkan satu sekolah punya 1.000 katakan 100 siswa, 100.000 kali 800 berapa itu ya? 80 juta dia itu.
dapat bosnya itu per tahun. Nah, 80 juta itu kalau punya 100 siswa. Kalau SD itu rata-rata kalau siswanya itu di atas, kalau satu kelas itu 30, biasanya kalau SD itu dua kelas ya, 2 rombel yang tingkat satunya. Berarti katakan 50 lah ya, kelas 1. Nah, sampai kelas 6 itu kali 300 minimal ya. Siswa SD itu minimal 300. 300 kali 800.000 ya 240.000. 240 juta dia per tahun dapat gitu. Nah, biaya ini harus diawasi gitu ya. Karena ke rumah kecil biaya ini tambah lagi dalam penggunaannya kadang-kadang orang itu ya suka ngakal-ngakal gitu ya. Farid ya. Makanya Farid tadi bilang untuk kebutuhan apa sarana prasarana dan memang seperti itu hawanya uang begitu ya. Itu artinya pemerintah dengan biaya dengan sistem sekarang itu mengeluarkan BOS sebagai salah satu sumber pembiayaan. Apakah di perguruan tinggi ada BOS? Ada, di perguruan tinggi ada BOS. Namanya BPPTN gitu. Biaya P-nya itu pokoknya biaya, kalau dulu BOPTN, biaya operasional perguruan tinggi. Kalau sekarang BPN ada dibedakan sedikit, tapi kurang lebih seperti itulah. Di perguruan tinggi juga ada sebetulnya, ya. Nah, itu dikontrol ketat juga oleh penggunaannya oleh lembaga keuangan negara itu. Karena seringkali ya itu kalau orang sudah pegang uang kan segala sesuatunya bisa jadi lain gitu ya. Makanya kalau tidak salah kalau kemudian misalkan Ai sering lihat setelah beres dari jabatan masuk penjara, nah itu karena uang itu biasanya ya. Termasuk kalau lihat di berita-berita ada kepala sekolah yang menyalahgunakan biaya operasional sekolah atau BOS tadi. Jadi intinya untuk keuangan ini memang sangat kecil dan butuh orang yang memang jujur, tegas, dan bisa menggunakan uang sesuai dengan posnya. Kurang lebih begitulah intinya ya. Oke, rekan-rekan semua untuk kelas pengelolaan pendidikan, Bapak cukupkan ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Atau sebelumnya ada yang mau komen dulu? Silakan. Atau cukup? Cukup Pak kalau dari saya. Cukup. Oh, baik. Dari Risma sudah bilang cukup. Oke, dari komandan moderator hari ini ya, Risma ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Enggak. Izin Pak Iya izin. Pak. Dan Udah di SS kan Gi? Keluar ya? Iya, Mak. Dah.